爹！不行，还想平起平坐？谁稀罕你的鼓励？如果是，我就把你锤到下狱。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Pada siang hari ini, kita akanlah melanjutkan Peerless Battle Spirit atau Babangkinan. Tepatnya untuk episode terbaru, yaitu 117. Bagi yang lupa atau yang belum menonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya, kalian tinggal klik saja. Untuk episode kali ini, kita akan bertemu dengan tokoh baru yang tidaklah menerima keberadaan dari Kinan. Dan sudah pasti ini juga akanlah melibatkan Fan Xinru. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mendengar keputusan secara sepihak kalau Kinan akanlah dinikahkan dengan Fan Xinru, dia sungguhlah tidak terima. Disertai dengan salah satu pria yang baru datang jugalah tidak terima, yang dimana dia memiliki nama sebagai Fan Yu. Kedatangannya tidaklah terima dengan semua ini dan meminta kepada sang gubernur untuklah jangan membuat sebuah keputusan, apalagi untuk menikahi Fan Xinru. Sebagai orang yang berasal dari alam atas, menikahi orang yang berasal dari alam bawah itu adalah tindakan yang begitu hina. Ditambah, dia menyebut kalau Kinan yang berasal dari dunia bawah itu adalah rakyat jelata rendahan. Dan dia sebagai anggota dari keluarga Fan sungguh tidaklah menerima semua ini. Jika Tuan Fan Hao masihlah keras kepala untuklah menikahi orang ini, maka ini akanlah benar-benar membawa aib pada reputasi keluarga Fan, guys. Jadi ya, permintaan dari Fan Yu kalau sang gubernur atau Fan Hao ini mempertimbangkan kembali keputusannya. Kinan yang merasa harga dirinya benar-benar diremehkan, dia memberitahu kepada Fan Yu, mau orang ini berasal dari dunia bawah ataupun dunia atas, mereka ini sama-sama pejuang bela diri, seharusnya menghormati satu sama lain. Jika memang tidak terima, maka beritahu saja, tidak perlu untuklah mengejek seseorang. Sebab kekuatan menentukan sebuah keunggulan. Namun bagi Fan Yu, status lebih penting daripada kekuatan. Orang yang berasal dari dunia bawah tidaklah sekuat orang yang berasal dari alam atas. Jadi baginya, orang yang berasal dari bawah adalah orang yang begitu hina. Sontak ya, Kinan langsunglah menantangnya. Jika memang perkataannya seperti itu, maka buktikanlah dengan kekuatannya. Alhasil, Fan Yu langsunglah tertantang dan mengeluarkan aura spiritualnya. Begitu juga dengan Kinan, langsung menyuruh dia untuklah menyerang. Sehingga beberapa serangan langsunglah dikerahkan. Tetapi sama Kinan berhasil untuklah dihindari serta ditangkis. Bahkan ketika serangannya ditahan, Kinan mendapati kesempatan untuklah melempar tubuhnya sampai dia terpental. Sembari berkata, lihatlah siapa sekarang yang berada di bawah. Hai. Masih tidaklah mau menyerah, dia mencoba untuk bangkit berdiri. Tetapi semua tindakannya dihentikan oleh Fan Hao, meminta kepada dia apakah dia ini masihlah belum cukup untuklah mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia masihlah keras kepala, maka sama saja itu mempermalukan keluarga Fan. Alhasil ya, mereka berdua mendapati hukuman untuklah dikurung selama beberapa hari. Setelah mereka pergi dari sana, sang gubernur meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Mereka berdua hanyalah anak muda yang memiliki darah panas, jadi ya gampang tersinggung. Sebagai tanda permintaan maafnya, maka dia akanlah merekomendasikan dan Xinru untuklah berpartisipasi dalam seleksi 3 perkemahan tahun ini. Lagi-lagi acara yang tidak diketahui oleh Kinan. Dia mempertanyakannya itu semacam acara apa, yang dimana keluarga kerajaan kuno ini memiliki 3 kubu militer besar yang terdiri dari Camp Harimau Putih, Camp Penyu Hitam, dan juga Camp Phoenix. Dengan memasuki salah satu 3 camp besar ini, pasti akanlah mendapati manfaat besar. Salah satunya memajukan kultivasi mereka ke tingkat berikutnya. Jadi ya, bagi mereka berdua, ini adalah kesempatan yang begitu sangatlah baik untuk Kinan dalam meningkatkan kekuatannya, guys. Lalu, Xinru diperintahkan membawa Kinan untuklah beristirahat.
Setelah Kinan pergi dari sana, ternyata ya untuk sang gubernur ini memiliki rencananya tersendiri. Karena bagaimanapun juga, dia ini kan berada di bawah naungan kerajaan kuno Vientiane guys. Ya sudah pasti dia haruslah tunduk dan menaati tugas-tugas yang telah diberikan. Dirinya sengaja membuat Kinan tetaplah berada di sini dalam beberapa hari ke depan dengan bertujuan menunggu sang leluhur baru pulang dari tanah terlarang. Maka dari itu, rahasia tubuh dari Kinan akanlah diketahui dan rahasia tubuh dari Kinan akanlah menjadi bagian dari keluarga Fan. Sedangkan ya untuk Kinan yang tidak tahu menau kalau dirinya dalam bahaya besar, dia sungguhlah berterima kasih kepada keluarga Fan, terutama kepada Shinru dan juga ayahnya guys. Sebab dia yang baru saja datang ke sini telah mendapati banyak sekali hadiah. Salah satunya cincin penyimpanan yang berisikan sedikitnya 300 tel batu purba. Shinru hanya menjawabnya, semakin banyak hadiah yang diterima oleh Kinan, berarti itu semakinlah menunjukkan betapa pentingnya hidup dia bagi ayahnya serta dirinya. Sayangnya, Kinan sama sekali tidaklah peka kalau Shinru ini memang sangatlah menyukai dirinya guys. Secara kebetulan, mereka ini berada di wilayah Batu Giok. Dan ketika inginlah memeriksa kekuatan dari Kinan, di sana juga ada Fan Xiao dan juga Fan Yu. Mereka kembali untuklah berselisih, terutama untuk Fan Yu yang melihat kalau tangan kiri dari Kinan terdapat cincin penyimpanan dari keluarga Fan. Dia sungguhlah tidak terima dan menuduh kalau Kinan telah mencuri barang dari keluarga Fan. Sontak ya, Shinru langsung membelanya kalau cincin penyimpanan ini baru saja diberikan oleh ayahnya dan ini adalah sebagai hadiah tanda terima kasih. Dan dia meminta kepada Fan Yu janganlah gunakan status dia serta perbuatan masa lalunya yang begitu baik untuklah memfitnah orang lain. Dia memang berasal dari dunia bawah, tetapi dia memiliki sikap yang begitu baik daripada mereka semua. Waduh, kenapa jadi semuanya dilibatkan ya? Tetapi ya, Fan Yu tetaplah tidak terima dengan mempertanyakan apakah dia tahu apa arti cincin dari keluarga Fan, apalagi cincin yang telah digunakan oleh Kinan. Ternyata untuk cincin penyimpanan milik dari Kinan itu adalah sebuah tanda kalau dia sebagai penatua. Maka dari itulah Fan Yu sungguhlah tidak terima. Dia yang selalu membuat prestasi untuklah keluarga Fan sampai saat ini saja belum mempunyai cincin tersebut. Sedangkan untuk Kinan yang berasal dari dunia bawah tiba-tiba bisa untuklah mendapatkannya. Ya, kalau Mimin jadi Fan Yu juga tidak terima ya. Mendengar kata alam bawah terus-menerus membuat Shinru sungguhlah begitu murka. Dia mempertanyakan apakah ada hal lain di matanya selain kelahiran dan sebuah status. Dia pun memperingati kalau dirinya tidak memberikan hormat kepada gurunya atau Kinan, maka dia sendirilah yang akan menghajarnya sampai dia benar-benar memasuki alam bawah. Dan Kinan mencoba untuklah menenangkan Shinru. Percuma saja berbicara kepada orang yang tidak memiliki pikiran sama sekali. Mendengar kata-kata tersebutlah membuat Fan Yu langsung tersinggung dan dia pun melemparkan kapak ke arah Kinan. Sayangnya ini malah memicu sebuah pertarungan. Kinan mengeluarkan lengan dewa perangnya dan langsunglah membuat dirinya terluka parah. Tidak lama dari itu, datanglah seorang tetua yang mencoba untuklah menengahi pertarungan ini. Kinan yang mendengarnya langsunglah melempar tubuh dari Fan Yu sampai-sampai dia terkena serangan dari sang tetua dan terpental begitu saja. Tidak sampai di situ juga, tetua tersebut langsunglah menyerang ke arah Kinan, membuat mereka berdua melakukan bentrokan kekuatan. Lagi dan lagi, Fan Hao sebagai kepala keluarga datang untuklah menghentikan perselisihan mereka, yang dimana tetua ini memiliki nama sebagai Fan Jian. Dia diberitahu orang yang barusan dia lawan itu adalah tetua kehormatan dari keluarga Fan. Benar ya guys, untuk saat ini ya Kinan telah menjadi penatua terhormat karena cincin yang barusan diberikan olehnya.
Mendengar itu ya, Fan Jian sungguhlah kebingungan. Sejak kapan penatua bertambah begitu saja? Sayangnya, pertanyaan dia sama sekali tidaklah didengarkan. Fan Hao meminta kepada Qinan dan juga Xinru untuklah melanjutkan perjalanannya, karena gua surga akanlah segera terbuka. Lalu ya, Qinan dan juga Xinru pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Fan Jian mengetahui kalau orang yang berada depannya itu adalah Qinan, dan mengapa Fan Hao sama sekali tidaklah menangkapnya. Bukankah mereka berdua sudah tahu betul dan mendapati tugas untuklah pencarian orang yang bernama Qinan? Fan Hao meminta kepadanya untuklah jangan berbicara keras-keras. Masalah pemberitahuan pencarian orang ini hanyalah diketahui oleh mereka berdua saja. Dan dia meminta maaf atas tindakan dia sebelumnya. Seharusnya dia juga tahu rencana besar dari keluarga Fan. Sayangnya, Fan Jian ternyata tidaklah terima dengan rencana tersebut, karena itu sama saja membuat Qinan menjadi tumbuh lebih kuat. Apakah dia ini benar-benar mengira jika nantinya Qinan benar-benar tumbuh lebih kuat dan mengetahui rencananya, bisakah dia mampu untuk mengatasinya? Fan Hao meminta tidak perlu khawatir, mereka masihlah mempunyai sang leluhur untuklah mengatasi ini semua. Ditambah, jika memang nantinya sang leluhur mereka tidak bisa mengatasi, maka harapan terbesarnya ya kalau Qinan akanlah menjadi menantunya. Dan keluarga Fan akanlah menjadi begitu terkenal dan akanlah ditakuti oleh seluruh keluarga. Ya, itu hanyalah pemikiran untuk jangka pendeknya saja guys. Untuk jangka panjangnya tidak akan ada yang tahu. Apalagi ya untuk Qinan, dia sangatlah tidak suka kalau dirinya benar-benar dimanfaatkan, dibohongi. Apalagi ya untuk dihianati seperti ini, sudah pasti dia akanlah memberontak. Bisa dikatakan ya ini adalah rencana yang begitu gambling. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.